Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menyampaikan pecah-pecah tentang tema mengenai bentuk sediaan obat di kefarmasian. Apa itu bentuk sediaan obat, dan ada apa saja yang termasuk ke dalam bentuk sediaan obat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anida Amalia Maulidini dengan NPM 24041120076. Saya dari kelas C Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Garut. Kita mulai dari poin yang pertama. Apa sih itu bentuk sediaan obat? Bentuk sediaan obat adalah bentuk formulasi obat hingga didapat suatu produk yang siap untuk diminum atau dipakai oleh penderita supaya tercapai efek terapi yang diinginkannya. Nah, ada berapa macam sih bentuk sediaan obat? Nah, yang akan saya bahas di sini ada 4 bentuk sediaan obat. Yang pertama, ada sediaan cair, ada sediaan padat, ada sediaan setengah padat, dan ada juga sediaan bentuk khusus. Yang pertama, ada sediaan cair. Sediaan cair dikelompokkan menjadi 6 bentuk sediaan. Ada larutan, suspensi, emulsi, tetes telinga, tetes mata, dan juga terakhir ada injeksi. Yang kedua, ada sediaan padat. Sediaan padat dikelompokkan menjadi 7 bentuk sediaan. Yang pertama ada kapsul, ada kaplet, tablet, pil, serbuk, lozenges, dan pastil. Yang ketiga, ada sediaan setengah padat. Sediaan setengah padat dikelompokkan menjadi 5 bentuk sediaan. Ada salep, krim, gel, pasta, dan sapo. Sapo biasa dikenal di kalangan masyarakat yaitu sabun. Yang terakhir, ada sediaan bentuk khusus. Sediaan bentuk khusus yaitu sediaan yang cara penggunaannya itu berbeda-beda dan dikelompokkan menjadi 3 bentuk sediaan. Ada implan, ada aerosol, dan juga terakhir ada supositoria. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa contoh bentuk sediaan obat, juga obatnya. Nah, dari sediaan cair, sediaan padat, sediaan setengah padat, dan sediaan bentuk khusus. Yang pertama, dari sediaan cair ada larutan. Nah, apa sih larutan? Larutan merupakan sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih bahan obat yang terlarut. Biasanya obatnya itu sirup dan mengandung kurang lebih 60% gula. Seperti di contoh di sini ada sirup OBH Kombi. Yang kedua, dari sediaan cair ada suspensi. Apa sih suspensi? Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi atau tercampur dalam fase cair. Nah, contohnya di sini ada obat Milanta. Yang ketiga, ada emulsi. Apa sih emulsi? Nah, emulsi adalah sediaan cair yang memiliki sistem 2 fase, yaitu minyak dan air. Yang salah satu cairannya itu terdispersi dalam cairan lain. Nah, biasanya berbentuk tetesan kecil. Contohnya di sini ada Scott emulsion. Selanjutnya ada sediaan padat. Sediaan padat yang pertama ada kapsul. Kapsul adalah bahannya terbuat dari gelatin, ditujukan untuk pemakaian oral atau mulut, dan ada 2 tipe kapsul, yaitu hard gelatin kapsul dan yang kedua soft gelatin kapsul. Yang kedua ada lozenges. Lozenges yaitu sediaan padat yang mengandung gula sebagai pembawa bahan obat, di mana biasanya digunakan untuk pengobatan saluran cerna atau obat batuk. Contohnya ada Strepsil. Yang ketiga ada pastil. Pastil ini sediaan padat yang mengandung obat dirancang untuk larut secara perlahan di mulut. Nah, biasanya pastil ini lebih lunak dari lozenges.
Nah, contohnya di sini ada pagoda. Yang ketiga, ada contoh dari sediaan setengah padat. Nah, yang pertama ada salep. Salep itu sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal atau luar badan dan biasanya pada kulit atau selaput lendir. Contohnya di sini ada salep pagoda. Yang kedua, ada pasta. Pasta sudah tidak asing di kalangan masyarakat. Nah, pasta ini sediaan setengah padat atau semi padat yang mengandung lebih dari 80% bahan obat. Yang keempat, ada sediaan bentuk khusus. Yang pertama ada aerosol. Aerosol bentuk sediaannya itu spray, digunakan secara disemprotkan atau dihirup, umumnya digunakan untuk pengobatan sesak atau asma. Nah, yang kedua ada suppositoria. Suppositoria ini sediaannya itu padat dalam berbagai bentuk, bobot, ataupun ukuran. Nah, biasanya digunakan secara disisipkan di rektal atau dubur, vagina atau uretra, dan memberikan efek lokal. Biasanya pengobatannya untuk obat wasir. Mungkin demikianlah presentasi dengan metode peca-kuca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.